Tidak peduli siapa itu, tidak ada pihak yang diizinkan mengirim ahli kaisar bela diri mereka ke sini. Mereka juga tidak akan membiarkan dunia ini memiliki kaisar bela diri. Jika perang pecah, tidak ada pihak yang boleh menurunkan kaisar bela diri. Alam kubah langit akan menjadi milik pihak manapun yang memenangkannya. Namun, perjanjian tersebut akan tetap berlaku. Setelah Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa parau. Tak disangka ketika dia masih menjadi murid bela diri di hutan suram kota Mohe, dia berada di bawah ilusi memiliki perlindungan 3 tanah suci. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar terlalu naif. Beberapa bencana iblis, itu hanyalah permainan yang diatur oleh karakter utama dari kedua belah pihak. Penonton hanyalah pion dalam permainan tersebut. Hanya ketika seseorang memiliki kekuatan absolut, seseorang dapat lolos dari permainan ini, hanya dengan cara itulah seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menentukan nasibnya sendiri dan melihat kebenaran dunia ini. Old Feng melanjutkan, namun, saya tidak yakin mengapa Istana Dewa Bela Diri dan dunia iblis mencapai kesepakatan ini. Kisah ini melibatkan penghancuran gerbang naga 10.000 tahun yang lalu. Jelas, berdasarkan apa yang dia katakan, dia tidak tahu bahwa Xiao Chen telah mengakui identitasnya sebagai keturunan Kaisar Biru Langit di alam Kunlun. Xiao Chen tersenyum dan tidak melanjutkan topik itu. Dia berdiri dan berkata, terima kasih banyak atas keramah tamahan Feng Tua. Saya berencana melakukan perjalanan ke makam Kaisar Tianwu, jadi saya akan pergi dulu. Feng Tua tidak terkejut dengan hal ini. Dia merasakan kepastian mutlak atas kekuatan Xiao Chen. Sekarang karena tidak ada Kaisar Bela Diri di alam kubah langit, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menghentikannya. Haha, kalau begitu, aku tidak akan mengirimmu pergi. Jika saya tidak harus mempertahankan benteng, orang tua ini juga ingin ikut serta dalam kegembiraan. Setelah meninggalkan sekte langit tertinggi, Xiao Chen mengeksekusi langkah naga guntur. Hanya dengan satu langkah, ruang langsung terkoyak. Dibandingkan dengan kakunya ruang yang ada di dunia Kunlun, ruang di dunia kubah langit bagaikan kertas. Dia langsung melangkah ke dalam kehampaan. Dia maju dengan kecepatan penuh dalam kehampaan. Sesekali, dia membuka ruang untuk melihat di mana dia berada. Hanya dalam 4 jam, Xiao Chen tiba di wilayah udara Danau Naga tersembunyi kota Desolate dari negara jin besar. Kekosongan itu tidak membatasi kecepatannya sama sekali, memungkinkannya bergerak dengan cepat. Gemuruh. Pemandangan di hadapannya agak menakutkan. Awan hitam berkumpul ribuan kilometer di langit di atas Danau Naga tersembunyi. Baut petir setebal ember turun menuju permukaan air. Ombak melonjak dan langit berubah warna. Sambaran petir ini dengan mudah merobek ruang. Air danau memercik kemana-mana, mengubah danau yang tadinya datar dan tenang menjadi pemandangan yang menakutkan. Xiao Chen sedikit mengernyit saat dia melihat petir turun. Jika ada yang mendarat di atasnya, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Segalanya tampak sangat buruk bagi naga banjir es ini. Cahaya menyala, dan Xiao Chen memasuki danau. Dia menghindari sambaran petir dan turun menuju makam Kaisar Tianwu. Ketika Xiao Chen sampai di tengah danau, seorang pria berjubah kerajaan Tianwu dengan pedang di punggungnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bergumam, mengapa dia kembali saat ini? Dunia di bawah air adalah dunia yang sangat berbeda. Xiao Chen berhenti di atas dan tidak buru-buru mendarat. Dia melihat sambaran petir jatuh ke dalam kolam dingin di samping makam Kaisar Tianwu. Raungan tajam dan tua bergema tanpa henti. Tangisan ini mengguncang gendang telinga Xiao Chen, dan rasa duka muncul di hatinya. Raungan ini tidak terdengar seperti ahli mutlak yang menentang surga dengan ketajaman dan keberanian yang tak terbatas. Itu lebih seperti seorang lelaki tua yang berjuang di ambang kematian, mengeluh tentang ketidakpuasan terakhir di hatinya. Ada obsesi yang tak terlukiskan dalam suara itu, kesedihan yang aneh, dan emosi yang pedih. Kecuali jika seseorang berada pada posisinya, dia tidak akan pernah mengerti. Dunia mempunyai siklus. Tidak peduli makhluk apapun, tidak peduli seberapa kuatnya, seseorang tidak akan bisa lolos dari kematian. Dao surgawi seperti pedang yang tergantung di atas kepala semua orang. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Sepertinya Feng Tua benar, naga banjir es ini telah hidup terlalu lama. Sudah 20.000 tahun sejak Kaisar Tianwu mendirikan dinasti Tianwu. Naga banjir es telah menghabiskan keberuntungannya. Bahkan jika ia ingin menyelesaikan kesengsaraan dan menjadi Frost True Dragon pada saat ini, melakukan hal itu hampir mustahil. Ketika Xiao Chen melihat ke depan, dia melihat beberapa sosok berdiri di batas pandangannya. Mata mereka dipenuhi kegembiraan yang tiada taraf. Jelas sekali, orang-orang ini juga mengetahuinya. Naga banjir tua ini telah menjaga tempat ini untuk waktu yang sangat lama, memaksa semua orang yang datang dengan niat buruk untuk kembali dengan semangat rendah. Namun, akhirnya ia akan mati. Pada akhirnya, orang-orang ini akan mengetahui rahasia apa yang disembunyikan makam Kaisar Tianwu generasi pertama. Seperti orang-orang ini, Xiao Chen merasa sangat ingin tahu tentang kuburan ini, berbagi antisipasi mereka yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Namun, ketika mereka semua tiba di sini,
mereka mendengar suara gemuruh yang lama dan menyedihkan. Mereka merasa terharu. Perasaan seperti itu tidak dapat dipahami tanpa mengalaminya sendiri. Xiao Chen tidak tahu apakah dia bisa dianggap seseorang yang mengerti atau tidak. Namun, dia tahu bahwa raungan sedih ini mengandung semacam ketidakberdayaan. Apa ketidakberdayaan itu? Itu adalah ketidakberdayaan karena tidak mampu memenuhi kesepakatan antara Naga Banjir Es dan Kaisar Tianwu. Naga Banjir melihat semua hal duniawi dan berdiri di puncak alam kubah langit. Namun, ia tidak berdaya melawan kematian. Naga Banjir Es masih memiliki banyak penyesalan di hatinya yang tidak bisa dilepaskannya. Ia tidak bisa melepaskan makam Kaisar Tianwu generasi pertama ini. Tak berdaya, sama sekali tak berdaya. Gemuruh guntur disertai petir dahsyat yang menyambar langit, merobek angkasa, petir jatuh dengan acuh tak acuh ke dalam kolam yang dingin. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat 10 martial sage dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Mereka semua tegang dan tidak berani berkata apa-apa. Dia melihat bola-bali antara kolam dingin dan sekelompok orang di kejauhan. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit dan melangkah mundur. Entah kenapa, dia kehilangan minat pada makam Kaisar Tianwu ini. Xiao Chen benar-benar tidak ingin mencemarkan obsesi naga banjir tua yang telah menjaga tempat ini selama 20.000 tahun. Tepat ketika dia hendak pergi dengan tenang, ribuan sambaran petir ungu bergabung menjadi satu dan membentuk sambaran petir emas. Kilatan petir menyambar dari langit seperti tombak yang dilempar. Bahkan sebelum mendarat, seluruh ruangan mulai bergetar. Retakan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah dari tempat sambaran petir emas. Sepertinya ruang angkasa hancur. Kak bisa. Retakan itu seperti tentakel yang menjangkau Xiao Chen. Kemudian, kekuatan tak berbentuk menghentikan mereka, mencegah mereka bergerak maju. Naga banjir tua ini sudah tamat. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot melihat retakan yang menakutkan itu. Dia hanya menatap ke kolam yang dingin dan menghela nafas. Ledakan, sambaran petir emas langsung memasuki kolam dingin, dan raungan yang hebat berhenti. Danau naga tersembunyi akhirnya kembali tenang, bencana besar itu menghilang secara diam-diam. Setelah beberapa saat, lampu hijau keluar dari kolam yang dingin. Itu tampak seperti kunang-kunang di musim panas, sangat indah. Titik-titik cahaya mendarat di tanah, dan tanaman hijau langsung tumbuh di sekitar kuburan terpencil Kaisar Tianwu. Negeri ini tiba-tiba dipenuhi kehidupan. Naga banjir tua itu mati. Esensi kehidupannya yang panjang dan luas dengan cepat tersebar, menghadirkan pemandangan ajaib kepada setiap orang. Tumbuhan di tanah tumbuh subur, memenuhi tempat suram ini dengan spiritualitas yang kuat, mengubahnya menjadi dunia tumbuhan. Saat orang banyak mengagumi pemandangan seperti itu, mutiara naga terbang keluar dari kolam dingin, memancarkan cahaya terang. Cahaya ini sama cemerlangnya dengan matahari, begitu menusuk hingga melukai mata. Ekspresi semua penggarap di sekitar makam Kaisar Tianwu berubah ketika mereka merasakan kekuatan apokaliptik mengancam untuk menghancurkan seluruh kota desolate. Ini buruk. Naga banjir tua ini tidak bisa mati dengan damai dan ingin menghancurkan seluruh kota desolate, mengubur semuanya bersamanya. Kita sudah selesai. Kita tidak bisa melarikan diri. Energi ini telah mengunci ruang di sekitarnya. Tidak ada jalan keluar. Seorang martial sage yang terbang bertemu dengan dinding tak kasat mata dan memantul kembali. Mereka semua panik sekarang. Wajah mereka menjadi pucat ketika keputusasaan yang tak terbatas membanjiri hati mereka. Namun, setelah menunggu beberapa saat, mereka menemukan bahwa mutiara naga telah menghilang secara misterius. Energi yang mengunci ruang juga telah hilang. Itu mengagetkan saya. Ternyata itu hanya tipuan. Aku baru tahu bahwa naga banjir tua tidak akan punya tenaga lagi untuk melakukan hal seperti itu setelah disambar petir setengah mati. Semua martial sage di sekitar melepaskan napas tertahan mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka menatap makam Kaisar Tianwu sekali lagi. Keputusasaan di wajah mereka lenyap. Menggantinya adalah semangat yang tak terbatas. Suara mendesing. Sosok-sosok melintas ketika semua orang bergegas ke makam Kaisar Tianwu. Namun, ketika sekelompok orang ini mendekat, kilat menyambar, dan sesosok tubuh putih tiba-tiba berdiri di atas kuburan. Semuanya, silakan kembali. Kuburan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu buka. Kemunculan tiba-tiba sosok putih itu mengejutkan semua orang. Hanya ada sedikit petapa bela diri di alam kubah langit. Mereka semua mengenal semua orang di lingkaran ini. Bahkan jika mereka tidak mengenal satu sama lain secara pribadi, mereka setidaknya pernah mendengar nama pihak lain dan tidak sepenuhnya menyadarinya. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang martial sage muda yang muncul sebelumnya. Selain itu, budidayanya tidak terduga. Kepala klan bangsawan Jin Agung, klan bangsawan Li memandang Xiao Chen dan bertanya, "Teman kecil, dari mana asalmu? Maukah kamu memberitahu kami namamu?" Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Ini baru sekitar 2 tahun, namun tidak ada satu orang pun yang mengenalinya. Ini terasa aneh baginya. Faktanya,
Xiao Chen tidak menyadari bahwa penampilannya tidak hanya berubah selama 2 tahun berada di alam Kunlun, tetapi auranya juga telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Pendekar pedang berjubah putih dari alam kubah langit tetap bersikap low profile dan ditarik keluar. Dia menyembunyikan ketajamannya, menunjukkan penampilan luar yang tenang dan hati yang sombong. Namun, Xiao Chen saat ini mengungkapkan ketajamannya dan juga memiliki garis keturunan penguasa yang berdaulat, yang memengaruhi auranya. Sekilas, dia tampak seperti pedang berharga, cemerlang dan mempesona. Dia tampak tak tertandingi dan tajam, tetapi hatinya tetap setenang air, kebalikan dari sebelumnya. Selain itu, beberapa orang di sini belum pernah melihatnya secara langsung, jadi wajar jika mereka tidak mengenalinya. Hanya kepala klan dari klan Bai dan klan Sima yang terlihat terkejut, mereka merasa Xiao Chen tampak akrab. Namun, mereka tidak bisa menghubungkan Xiao Chen ini, yang telah banyak berubah, dengan pendekar berjubah putih itu. Selain itu, mereka tidak mau percaya bahwa Martial Monarch dapat maju ke Martial Sage dalam 2 tahun yang singkat. Memikirkannya saja sudah luar biasa. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia melihat 10 Martial Sage di depannya. Dia berkata, nama keluarga saya adalah Xiao, dan nama asli saya adalah Chen. Itu adalah Xiao dengan kepala rumput dan Chen dengan kepala matahari. Anda seharusnya sudah mendengar nama saya sebelumnya. Saya ingat ada beberapa orang di sini yang pernah bertarung dengan saya secara pribadi di masa lalu. Apa yang salah? Ini baru 2 tahun. Apakah kamu sudah melupakan keberadaan Xiao ini? Pengungkapan ini mengejutkan semua orang, yang kemudian memandang Xiao Chen dengan ekspresi tidak percaya. Xiao Chen, pendekar berjubah putih dengan kemenangan beruntun tak terputus di kompetisi pemuda 5 negara. Saat itu, pada hari pertarungan terakhir, dia membuat pembuluh darah naga di mana-mana bergetar. Setelah penyebaran peringkat naga sejati, namanya menyebar ke seluruh benua Tianwu. Laut tanpa batas di segala penjuru menceritakan kisahnya. Xiao Chen, seseorang yang berasal dari Paviliun Sabat Surgawi, sebuah sekte yang lemah, telah berhasil terus maju, mengalahkan segala macam ahli sebelum akhirnya naik ke puncak. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Xiao Chen benar-benar kembali dari alam Kunlun. Selanjutnya, dia bahkan maju ke Martial Sage. Dia mencapai ketinggian yang membutuhkan waktu 1 atau 200 tahun untuk dicapai oleh orang-orang tua ini. Wajah Sima Hong memucat. Itu sebenarnya dia. Orang yang pernah kuhancurkan setengah mati itu benar-benar kembali. Jika aku tidak mati, aku pasti akan membasuh klan Sima dengan darah di masa depan. Saat itu, Sima Hong hanya menganggap kata-kata tersebut sebagai kata-kata anak kecil yang sedang mengamuk. Namun, melihat kultivasi Xiao Chen sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan ngeri di hatinya. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bersiap untuk berbalik dan pergi. Sima Hong, jika kamu punya nyali, ambil 1 langkah lagi, teriak Xiao Chen dingin sambil menunjuk ke arah Sima Hong. Matanya menjadi cerah, menunjukkan ketajamannya. Sima Hong menatap kosong. Merasa bersalah, dia menguatkan dirinya dan berkata, Xiao Chen, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu maju ke Martial Sage, kamu dapat mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Jika kamu ingin menjadi sombong, membasuh klan Simaku dengan darah, mengingat sumber daya klan Simaku, Paviliun Pedang Surgawi juga tidak akan mengalami hari-hari yang baik. Ekspresi para Martial Sage lainnya berubah menjadi rumit. Saat itu, Sima Hong telah menggunakan kekuatannya dan mengabaikan statusnya untuk menimbulkan masalah di Paviliun Pedang Surgawi, membunuh atau melukai banyak junior Xiao Chen. Pada akhirnya, dia dikirim kembali karena malu, menimbulkan kehebohan besar di mana-mana. Namun, Sima Hong tidak dapat membayangkan bahwa karakter kecil yang hampir tidak bisa bertahan 1 gerakan pun melawannya saat itu akan menjadi tak terduga baginya dalam 3 tahun. Bibir Xiao Chen melengkung lembut saat dia berkata, tidak ada hutang tanpa kreditor, tidak ada kebencian tanpa sebab. Kreditur hanya akan menagih dari debitur, kebenciannya ditujukan hanya kepada yang menyebabkannya. Saat itu, Anda membunuh banyak junior Paviliun Sabat Surgawi saya. Jangan khawatir, saya akan menyelesaikan akun ini hanya dengan Anda sendiri. Kemudian Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan berkata, jangan mendekat. Saya tidak ingin mengetahui rahasia ini. Namun, aku ingin tahu kenapa kamu pergi ke dunia iblis dan bercampur dengan iblis. Dunia iblis. Chu Chaoyun mengungkapkan tatapan serius. Kemudian, dia berkata, saya kira tempat itu dianggap sebagai bagian dari dunia iblis untuk saat ini. Mengapa saya bergaul dengan mereka? Alasannya sederhana, saya perlu memahami keinginan kegelapan. Saya membutuhkan teknik bela diri ras setan. Saya butuh kekuatan. Saya sama seperti Anda, saya harus terus menjadi lebih kuat. Aku pernah berkata bahwa akan ada pertarungan antara kamu dan aku. Namun, hal itu tidak terjadi sekarang. Pada akhirnya, kamu dan aku adalah roh yang sama. Setelah Chu Chaoyun selesai berbicara, dia menurunkan lututnya ke tanah. Berlutut, dia bersujud ke arah kolam dingin 3 kali, menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengarnya.
Naga banjir yang melindungi negara sudah tidak ada lagi. Saksi terakhir dinasti Tianwu telah tiada dari dunia ini. Setelah 3 Koutao, Chu Chaoyun berdiri dan pergi. Ketika dia sudah berjalan 100 meter, dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan berkata, saya bisa menebak beberapa alasan mengapa Anda kembali ke alam kubah langit. Mengapa kamu tidak melakukan perjalanan ke gereja kegelapan? Mungkin Anda bisa mempelajari sesuatu yang tidak terduga. Setelah 72 bendera alam semesta tertancap di tanah, Xiao Chen melirik mutiara naga, yang masih mengandung energi luar biasa. Kemudian dia meletakkannya di cincin semesta miliknya. Dia merenungkan kata-kata terakhir Chu Chaoyun. Lalu dia berkata, Ao Jiao, menurutmu seberapa kredibel kata-kata Chu Chaoyun? Ao Jiao berbicara langsung, aku merasa dia sengaja mencoba memikatmu ke gereja gelap alam kubah langit. Mungkinkah dia memiliki dendam dengan gereja kegelapan di alam kubah langit? Xiao Chen berkata, menurutku juga begitu. Namun, markas besar gereja kegelapan berada di dunia iblis jurang dalam. Cabang di alam kubah langit seharusnya tidak layak untuk disebutkan. Meski begitu, Chu Chaoyun menganggapnya penting. Mungkin ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Dia tahu bahwa Chu Chaoyun sengaja mencoba memikatnya. Namun, dia merasa penasaran dan pada akhirnya tetap mengambil risiko. Kemana kamu akan pergi sekarang? Paviliun Pedang Surgawi atau Kota Mohe? Xiao Chen melihat sekeliling sebentar sebelum menjawab, saya akan pergi mengunjungi keluarga dan senior Yue Chenxi dan Gong Yang Yu terlebih dahulu, untuk menyampaikan barang-barang yang mereka minta. Dia merasa sangat cemas di dalam hatinya. Dia ingin segera kembali ke Paviliun Pedang Surgawi untuk melihat gadis yang tersembunyi di dalam hatinya, dan keluarganya di kota Mohe yang jauh. Namun, dia harus mengurus hal-hal yang dimintai bantuan oleh teman-temannya terlebih dahulu. Ketika senior Yue Chenxi dan Gong Yang Yu mendengar tentang situasi mereka di alam Kunlun, mereka sangat bersyukur. Setelah mengobrol sebentar dan menolak hadiah yang ditawarkan oleh para senior di kedua sisi, Xiao Chen bergegas ke Paviliun Sabre Surgawi. Mengingat kecepatannya sekarang, dan bahwa dia dapat merobek ruang dan melakukan perjalanan dalam kehampaan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bergerak seperti kilat. Sebelum matahari terbenam sepenuhnya, Paviliun Pedang Surgawi, yang terletak di pegunungan Lingyun, muncul dalam pandangan Xiao Chen. Aliran murid yang tak ada habisnya naik dan turun gunung. Xiao Chen dengan santai memperluas rasa spiritualnya dan memindai sebagian besar pintu masuk, melihat semuanya dengan jelas. Pada titik ini, Paviliun Pedang Surgawi telah mengalami perubahan drastis, tidak hanya dalam jumlah tetapi juga kekuatan. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke puncak Qingyun. Dia melihat sosok familiar di tengah gunung yang sedang membimbing murid perempuan yang hadir tentang cara berlatih pedang. Sosok tersebut tak lain adalah Liu Suifeng. Namun, Xiao Chen terkejut melihat Chu Xinyun di sampingnya. Keduanya memiliki ekspresi intim di wajah mereka. Mereka berbicara satu sama lain dengan suara hangat. Xiao Chen menghela nafas dan tersenyum. Sudah beberapa tahun, Suifeng akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika matahari benar-benar terbenam, para murid di puncak semua pergi. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia diam-diam merobek serangkaian batasan untuk mendarat di samping keduanya. Kedatangannya mengejutkan Liu Suifeng dan Chu Xinyun. Mereka melompat mundur dan langsung mengeluarkan senjatanya, memandang pendatang baru itu dengan hati-hati. Ketika Liu Suifeng dengan jelas melihat penampilan Xiao Chen, dia terkejut. Dia bertanya, Xiao Chen, mengapa kamu ada di sini? Namun, Chu Xinyun menarik Liu Suifeng kembali dan berkata, tunggu sebentar, apakah kamu bisa melihat kultivasinya? Terlebih lagi, mengapa Xiao Chen kembali ke alam kubah langit saat ini tanpa alasan? Anak perempuan biasanya lebih teliti dalam berpikir. Liu Suifeng sangat riang, saat dia melihatnya adalah Xiao Chen, dia tidak memikirkannya sama sekali. Namun, sekarang setelah Chu Xinyun mengatakan ini, dia bersikap waspada. Orang di hadapannya memiliki kultivasi yang tak terduga. Berdasarkan aura orang ini, budidayanya jauh lebih tinggi daripada milik bibi bela diri Sen. Bagaimana Liu Suifeng bisa menghubungkan orang ini dengan Xiao Chen, yang pergi 2 tahun lalu? Xiao Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan Lunar Shadow Saber. Kemudian dia dengan santai melemparkannya ke Liu Suifeng tanpa berusaha membela diri. Liu Suifeng dengan hati-hati memeriksa bilahnya yang panjang dan ramping. Jika ini bukan pedang berharga Xiao Chen, dia tidak tahu apa ini. Xiao Chen, itu benar-benar kamu. Liu Suifeng berseru kaget sambil mengembalikan pedang bayangan bulan. Xiao Chen tersenyum dengan tenang. Keaslian terjamin, pertukaran yang dijanjikan jika palsu. Kakak muda Chu, kamu sangat teliti seperti biasanya. Namun, mengapa Anda datang ke sini untuk mengajar junior di puncak Qingyun dan tidak mengelola kebun herbal? Chu Xinyun tersenyum meminta maaf dan berkata, kakak senior Xiao Chen, maaf untuk itu. Aku tidak mengenalimu untuk beberapa saat. Hehe, saya menikah dengan Xinyun setengah tahun yang lalu. Dia telah menikah dengan puncak Qingyun dan sekarang mengelolanya bersama saya, jawab Liu Suifeng dengan gembira. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia agak terkejut.
Liu Suifeng sudah menikah. Dia mengeluarkan 2 harta karun rahasia tingkat sage dan sebotol pil obat peringkat 9. Kemudian, dia menyerahkannya dan berkata, kalau begitu, anggap saja ini hadiah ucapan selamatku yang terlambat. Tidak berdiri dalam upacara dengan Xiao Chen, Liu Suifeng segera menerima hadiah tersebut. Lalu, dia melemparkannya ke Chu Xinyun. Dia berkata, ayo, kita bicara di dalam. Aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari 2 tahun. Mari kita minum sambil minum-minum. Chu Xinyun menerima 2 harta karun rahasia sage grade dan melihatnya. Ekspresinya segera berubah, dan dia ingin mengatakan sesuatu kepada Liu Suifeng. Namun, dia sudah jauh dari Xiao Chen. Chu Xinyun tidak bisa menahan senyum pahit. Jika Liu Suifeng tahu bahwa keduanya adalah harta karun rahasia tingkat sage, dia tidak akan menerimanya begitu saja. Di meja batu di dalam halaman, Liu Suifeng menangkap Xiao Chen tentang perkembangan paviliun sahabat surgawi. Lalu Xiao Chen bertanya, di mana Ruyue? Bukankah dia ada di puncak Qingyun? Liu Suifeng menghabiskan anggur di cangkirnya sebelum menjawab, dia sudah lama pergi. Sejak puncak Qingyun mendapatkan kembali kejayaannya di masa lalu, dia menyerahkan pengelolaannya kepada saya. Lalu dia pergi bersama Putri Ying Yue. Setengah tahun yang lalu, dia, Nona Feng, dan Putri Ying Yue muncul di pernikahanku. Karena Ruyue bersama Ying Yue, maka saya tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Namun, aku bertanya-tanya, apa yang mereka bertiga lakukan? Liu Suifeng juga tidak tahu banyak. Dia berkata, saya tidak jelas mengenai detailnya. Namun, mengingat bagaimana keadaan Putri Ying Yue, tidak perlu khawatir. Xiao Chen sedikit mengangguk. Namun, dia merasa agak kecewa di hatinya. Tentu saja, orang yang paling ingin dia temui dalam perjalanan kembali ke alam kubah langit adalah Liu Ruyue. Bertemu dengannya bahkan lebih penting daripada mencari tahu kenapa dia harus diusir dari klannya. Namun, Liu Ruyue akan baik-baik saja dengan Ying Yue. Bagaimanapun juga, dia tidak akan kembali ke daratan Kunlun sampai dia berhasil menembus lapisan ke-7 mantra Dewa Guntur Ungu. Jadi dia punya banyak waktu. Segera, berita dia membunuh Sima Hong akan menyebar. Pada saat itu, Liu Ruyue mungkin akan bergegas kembali. Ketika hari sudah larut, Xiao Chen menyuruh Liu Suifeng untuk tidak menyebarkan kabar kepulangannya. Kemudian, dia mulai menjelajahi puncak Qingyun sendirian. Xiao Chen menghabiskan 2 tahun mempelajari pedang di puncak Qingyun. Dia sangat akrab dengan setiap bagian dari puncak Qingyun, setiap rumput, setiap paviliun, setiap bangunan. Ketika dia melihat tempat-tempat ini, dia tidak bisa tidak mengenang saat-saat dia berada di sini. Air terjun tempat dia mengolah seni patung tubuh naga dan harimau. Hutan di pegunungan belakang tempat dia memahami teknik pedang Lingyun. Pohon-pohon yang dulu dia tebang tampak berbeda sekarang. Orang-orang yang berlatih di sana sekarang adalah gadis-gadis berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Meski sudah larut malam, mereka tetap bekerja keras. Bunga dan tanaman masih ada di sana seperti sebelumnya, bukan milik siapapun. Xiao Chen terus berjalan, tiba di tempat Xiao Bai telah berubah bentuk. Dia memikirkan saat ketika gadis itu sangat menderita hingga menjalani kesengsaraan demi dia. Bahkan sampai saat ini, hatinya sakit karenanya. Dia berjalan diam-diam di bawah sinar bulan, tidak mengejutkan siapapun. Kemudian, dia sampai di puncak-puncak Qingyun. Dia melihat ke puncak tertinggi pegunungan Lingyun tanpa nama dalam kegelapan. Bibirnya tidak bisa menahan senyum. Dia teringat kembali saat dia menyatakan cintanya pada Liu Ruyue di sana. Betapa kekanak-kanakan. Jika itu adalah gadis lain, mereka pasti akan ketakutan. Xiao Chen dengan lembut melompat dari puncak Qingyun. Dia terus menjelajahi paviliun sabre surgawi. Beberapa pemandangan yang familiar membangkitkan beberapa kenangan lama. Kenangan lama itu muncul di benaknya satu persatu, terulang kembali di benaknya seperti film hitam putih. Dia berjalan ke platform Heaven Ascending. Pertempuran di sini membuatnya terkenal di seluruh negara Qin besar. Memikirkannya sekarang, rasanya sangat megah. Samar-samar, tanpa dia sadari, kondisi mentalnya telah berubah menjadi lingkaran penuh dalam perjalanan ini. Di jalur bela diri ini, Xiao Chen terus berjalan maju tanpa melihat ke belakang. Kini, setelah ia mengingat kembali masa lalunya dengan hati-hati dan menjauh dari ketatnya persaingan di dunia Kunlun, ia telah mendapatkan hasil yang istimewa. Bahkan setelah semua ini, dia masih muda. Kepahlawanan dalam hatinya tidak akan pernah padam. Xiao Chen kembali ke halaman rumahnya dan mulai mengolah mantra ilahi Guntur Ungu. Sekarang, hambatan pada lapisan ke-6 tidak seperti sebelumnya, jauh melampaui pandangan. Dia bisa merasakan dirinya semakin dekat dengan kesengsaraan petir yang mengerikan dan kesengsaraan hati yang lebih mengerikan lagi. Xiao Chen tidak tahu apakah dia bisa mengatasi kesengsaraan ini. Ini adalah krisis terbesarnya sejak ia mulai berkultivasi. Jika dia ceroboh, dia akan mati. Jika dia bisa membersihkannya, dia akan seperti ulat yang keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Dia akan terlahir kembali,
menempuh jalan yang belum pernah dilalui siapapun sejak zaman kuno. Ketika sinar matahari pertama menghilangkan bagian terakhir dari kegelapan, seluruh paviliun sahabat surgawi menjadi hidup. Suara latihan pagi hari berpadu, menghadirkan vitalitas yang kuat. Xiao Chen membuka matanya, berdiri di bawah tebing, dan mengambil semuanya. Semua murid dari 7 puncak paviliun pedang surgawi mempraktikkan teknik pedang mereka di bawah pengawasan tetua puncak. Dia menarik pandangannya dan mengangkat kepalanya. Lalu, senyumannya membeku saat dia menghela nafas. Masih ada jurang di puncak-puncak King Yun. Puncak jurang itu adalah puncak sebenarnya dari puncak King Yun. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah ke sana selama bertahun-tahun. Tak satu pun dari murid baru puncak King Yun akan mengetahui bahwa ada seorang lelaki tua yang tersegel dalam es di sana, yang telah menggunakan hidupnya untuk menyegel seorang penggarap tingkat tinggi dari dunia iblis. Mengingat kekuatan Xiao Chen sekarang, segel es ini secara alami tidak berarti apa-apa baginya. Jika dia memiliki kekuatan ini saat itu, ayah Liu Ruyue tidak akan berakhir seperti itu. Wosh! Cahaya biru menyala, dan sesosok tubuh menuju ke tempat Xiao Chen berada. Ketika Xiao Chen melihat siapa orang itu, dia tidak heran. Ini adalah satu-satunya orang yang bisa merasakannya di seluruh paviliun sahabat surgawi. Junior Xiao Chen menyapa senior Leng, kata Xiao Chen tulus sambil membungkuk hormat. Orang yang datang adalah adik dari Master Sekte sebelumnya. Sekarang, orang yang memegang senjata ilahi, pedang alam semesta surgawi, adalah dia, Leng Tianhe. Orang ini pernah menyelamatkan Xiao Chen sebelumnya. Meskipun Xiao Chen tidak takut pada Leng Tianhe karena kekuatannya saat ini, kekuatannya bahkan melebihi kekuatan Leng Tianhe, dia masih perlu menunjukkan rasa hormat yang mendasar. Xiao Chen berhutang nyawa padanya. Dia harus mengingat kebaikan ini selama dia hidup, agar tidak pernah melupakannya. Leng Tianhe sedikit mengernyit. Dia tidak terkejut dengan kekuatan Xiao Chen saat ini. Ada kejutan menyenangkan di wajahnya, tapi ada juga kekecewaan. Mengapa kamu kembali ke alam kubah langit saat ini? Apakah kompetisi di daratan Kunlin membuatmu takut? Atau apakah Anda masih memiliki emosi yang tersisa dan tidak mampu menghilangkan kekhawatiran Anda? Leng Tianhe bertanya sambil berdiri di udara. Xiao Chen tidak perlu menyembunyikan banyak hal dari Leng Tianhe, jadi dia menjelaskan situasinya secara detail. Kesengsaraan hati. Saya pernah mendengar tentang penyimpangan berserkingki sebelumnya, itu cukup umum. Namun, apakah kesengsaraan hati itu? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kedengarannya mirip dengan kesengsaraan para penggarap abadi. Ekspresi Leng Tianhe menjadi lebih hangat. Namun, dia tidak dapat membantu banyak mengenai kesengsaraan hati karena dia belum pernah mendengarnya. Ada kesengsaraan petir dan juga kesengsaraan hati. Teknik budidaya apa yang Anda kembangkan? Anda sebaiknya beralih ke yang lain. Dengan bakat Anda masih bisa tepat waktu setelah mengubah teknik budidaya. Menjalani kesengsaraan terlalu berisiko. Xiao Chen tersenyum tipis dan menolak saran Leng Tianhe. Secara alami, dia tahu bahwa dia dapat mengubah teknik budidayanya. Dengan menderita sedikit kerugian, dia bisa terhindar dari kesengsaraan. Namun, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk melakukan hal ini sama sekali atau bahkan memikirkannya. Ketiga karakter utama ini sebenarnya juga ada di sini. Kelompok naga hitam mengarungi lautan tanpa batas tanpa hambatan. Bahkan aliansi empat laut dangkal bukanlah tandingan mereka. Meskipun gereja suci surgawi baru mulai berkuasa dalam beberapa tahun terakhir, pemimpin mereka adalah seseorang yang sangat berkuasa. Sedangkan pasukan bendera hitam Sabana Iblis, mereka adalah faksi misterius yang bahkan paviliun pedang surgawi dan sekte besar lainnya di puncaknya tidak dapat melakukan apapun, bahkan setelah bekerja sama dan mengepung mereka, pergi dengan putus asa setelah itu. Tanpa ragu, ketiga orang ini berdiri di puncak alam langit kubah. Budidaya mereka tak terduga, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para petapa bela diri biasa. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah itu, 5 orang lainnya, yang tidak dikenali oleh kelompok lelaki tua itu, tiba. Hanya faksi yang benar-benar berada di puncak yang mengetahui orang-orang ini, penjaga berbagai klan kerajaan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam budidaya tertutup. Mereka juga pernah berkultivasi di alam Kunlun ketika mereka masih muda. Rasa spiritual Xiao Chen menangkap 8 orang ini. Dia sedikit mengernyit. Dia benar-benar meremehkan alam langit kubah. Kedelapan orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa dia atasi dengan mudah. Namun, dia tidak bisa mempedulikan mereka saat ini. Dia juga tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Mereka hanya akan mencari kematian jika mereka ingin menimbulkan masalah di sini tanpa memahami kehendak Guntur. Xiao Chen sekarang berada 2 kilometer di langit. Sambaran petir yang dia hadapi sekarang tidak semudah yang dihadapi di awal. Dia telah menghabiskan sebagian besar energi dari hukum sage surgawi miliknya. Namun, dia masih berada 1 kilometer dari petir emas itu. Setiap kali sambaran petir jatuh, cahaya yang menyala-nyala membakar tubuh fisiknya, memotongnya seperti pisau. Rasa sakitnya mencapai kedalaman hati dan tulangnya, menimbulkan penderitaan yang tak tertandingi.
Meskipun Xiao Chen memiliki tubuh sage peringkat 2 puncak, setelah serangan terus-menerus dari ratusan sambaran petir, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Lampu listrik menembus tubuhnya, bergerak kemana-mana di dalam. Ini juga merupakan bentuk penyiksaan dan pembaptisan. Jika dia dapat menanggung semua ini, tubuh fisiknya akan menikmati manfaat besar dari baptisan ini. Penjaga 5 negara dan 3 negara lainnya membentuk lingkaran mereka sendiri di mana mereka mengomentari tindakan Xiao Chen. Sepertinya junior ini mungkin bisa menundukkan keinginan guntur ini. Mungkin bukan itu masalahnya. Tubuh fisiknya akan mencapai batasnya. Jika dia terus bentrok seperti ini, sambaran petir terakhir akan mampu menghancurkannya berkeping-keping. Itu aneh. Untuk apa sisa-sisa dinasti Tianwu berkumpul seperti itu? Mungkinkah mereka ingin menyerang pada saat yang tepat? Kelompok orang ini berkembang pesat akhir-akhir ini. Rumor mengatakan bahwa mereka bekerja dengan gereja kegelapan. Terus, itu adalah kelompok yang teduh. Apakah mereka pikir mereka bisa kembali lagi? Dengan faksi di belakang kita, menaklukkan kelompok orang ini akan mudah. Para penjaga 5 negara berdiskusi dengan suara lembut. Mereka tidak memiliki pemikiran apapun tentang Xiao Chen yang menundukkan keinginan guntur, mereka hanya ingin tahu. Bagaimanapun, keinginan guntur ini sudah ada sejak lama. Banyak orang yang ingin menaklukkannya, tapi mereka semua akhirnya kembali dengan kecewa. Pasalnya, sambaran petir terakhir mengandung untaian asal-usul surat wasiat. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Petir adalah energi paling murni di alam. Tidak ada sifat lain selain mengamuk. Tidak peduli apa yang dilakukan seseorang, itu akan menggunakan kekuatan ledakan yang mengerikan untuk menguji ketahanan seseorang. Hidup dan mati bergantung pada saat itu juga. Begitu seseorang menahannya, semuanya akan berakhir. Jika tidak, mereka akan jatuh dan mati di sini. Xiao Chen mengalami penyiksaan seperti itu berkali-kali, begitu banyak hingga dia kehilangan jejak sepenuhnya. Akhirnya, dia mencapai jarak 500 meter dari sambaran petir emas itu. Guntur dahsyat yang terus menggelegar tiba-tiba berhenti, hanya menyisakan suara angin. Suasana menjadi sangat sunyi. Jelas, ini bukanlah akhir dari cobaan tersebut. Sebaliknya, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Hati Xiao Chen tenggelam. Pada saat ini, sambaran petir emas itu juga bersembunyi di awan. Saat awan petir bergejolak, tidak ada suara petir. Tekanan yang menyesakkan datang dari lubuk hati Xiao Chen, membuatnya merasa sangat gelisah. Xiao Chen, ini sambaran petir terakhir. Ini akan menyerang secara nyata. Itu berisi keinginan abadi. Jika Anda tidak bisa menanggungnya, hanya kematian yang menunggu. Anda masih bisa melakukannya jika Anda mundur sekarang. Ao Jiao memahami petir abadi ini jauh lebih baik daripada Xiao Chen. Ketika Xiao Chen terbang, dia tidak menggunakan harta karun rahasia atau teknik bela diri apapun, mengandalkan sepenuhnya pada tubuh fisiknya untuk berbenturan sepenuhnya. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang? Dia melihat awan gelap, dan darahnya mengalir deras. Dia berteriak, "Ayo!" Jika dia tidak bisa menahan sedikit petir ini, maka dia pasti tidak akan mampu menanggung kesengsaraan petir dari lapisan ketujuh teknik budidaya miliknya. Jika itu masalahnya, tidak ada bedanya antara mati dulu dan sekarang. Awan petir di langit yang gelap bergejolak. Setelah beberapa saat hening, seberkas cahaya keemasan menembus kegelapan tanpa batas, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Setelah diperiksa lebih dekat, sinar itu ternyata adalah pedang panjang yang terbuat dari petir emas. Ujung pedang ini menembus awan gelap. Sambaran petir merobek langit, menerangi seluruh lembah Kaisar Guntur. Itu akan datang. Serangan terkuat dari kehendak Guntur yang abadi ini akhirnya datang. 5 ahli yang menjaga 5 negara, 3 lelaki tua dari sisa-sisa dinasti Tianwu, dan sekelompok lelaki tua yang tetap tinggal untuk menyaksikan kegembiraan semuanya menoleh. Selama beberapa ribu tahun terakhir, banyak orang tewas akibat petir ini. Banyak ahli yang bangga akhirnya melarikan diri, berlari bahkan sebelum mereka bertarung. Semua orang tahu bahwa sambaran petir ini adalah harta karun. Namun, ia tetap berada di sini selama ribuan tahun tanpa ada yang bisa menundukkannya. Semua orang mendidih dengan antisipasi apakah Xiao Chen akan menjadi pengecualian atau tidak. Diagram api Taiji Yin Yang. Saat lampu listrik muncul, Xiao Chen mengulurkan tangannya, mengeksekusi diagram api Taiji Yin Yang saat itu juga. Diagram api melonjak ke atas seolah ingin menekan kekuatan petir ini. Tentu saja, jika hal itu bisa dilakukan secara instan, itu adalah yang terbaik. Pedang petir emas menyentuh bagian tengah diagram api, dan tubuh Xiao Chen bergetar. Lautan kesadarannya melonjak. Dia merasa pusing dan hampir terjatuh. Hanya dengan satu sentuhan, kekuatan petir yang terkandung dalam pedang terhubung dengan pikirannya melalui diagram api, menyusup ke lautan kesadarannya. Energi dingin yang menyegarkan datang dari jilbab Raja Laut, memungkinkan Xiao Chen memulihkan akalnya. Cahaya terang muncul di matanya. Dia mengaktifkan jimat ungu di lautan kesadarannya. Jimat itu mulai berputar terus-menerus, menyerap semua energi yang disebabkan oleh petir yang masuk ke dalam lautan kesadarannya.
Dalam kebuntuan ini, Xiao Chen menemukan bahwa meskipun pihaknya agak pasif, kekuatan gunturnya secara bertahap menguat saat jimat petir ungu menyerap energi yang disebabkan oleh petir ini. Kak bisa. Retakan muncul dan menyebar di sekitar diagram api Taiji Yin Yang, sepertinya itu akan pecah kapan saja. Xiao Chen menyipitkan mata dan dengan tegas menarik serangan baliknya. Kemudian dia mengaktifkan pagoda Sage Great di tubuhnya dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Gambaran pagoda berubah dari ilusi menjadi padat, membungkus dirinya. Puci, hanya dalam sekejap, pedang petir emas memotong gambar yang dibentuk oleh harta karun rahasia tingkat Sage menjadi dua. Pagoda di tubuhnya hancur pada saat yang sama, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang keluar dari tubuhnya. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia tampak dalam keadaan menyesal, wajahnya tetap setenang air. Saat dia melihat pedang petir yang turun, dia tidak mengaku kalah sama sekali. Bukannya mundur, dia malah maju. Lampu listrik menyala di bawah kakinya saat dia mengeksekusi Myriad Heaven Divine Fist. Dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, cahaya di tangan kanannya tidak lebih lemah dari pedang petir ini. Saat semua orang berteriak dengan cemas, Xiao Chen meninju pedang petir emas ini. Seketika, ribuan sambaran petir jatuh, dan ruang angkasa hancur dalam skala besar. Seluruh langit bergetar hebat, lautan melonjak tanpa henti, dan ombak berubah menjadi pilar air yang membumbung tinggi ke awan. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah dan mundur 100 meter, pakaiannya compang camping. Luka memenuhi kulitnya. Namun, dia memiliki ekspresi yang sangat fanatik di wajahnya. Akhirnya, setelah pukulannya, pedang petir emas itu meredup secara signifikan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menaklukkan Anda. Xiao Chen meneriakkan seruan perang dan menyerang lagi. Dalam sekejap, dia mendaratkan lebih dari 100 pukulan pada pedang petir emas yang turun perlahan yang menyeret langit ke bawah bersamanya. Cahaya listrik meledak di kulitnya dan memasuki tubuhnya, melewatinya. Organ dalam, sumsum tulang, dan pembuluh darahnya semuanya menerima baptisan petir, rasa sakit yang tak terlukiskan memenuhi dirinya dari dalam keluar. Dia benar-benar mengecilkan pedang petir emas sepanjang 2 meter menjadi seukuran telapak tangan. Namun, kulitnya tidak lagi utuh dimanapun, luka dalam yang dideritanya sangat parah. Namun demikian, semua ini tidak sia-sia. Xiao Chen melepas jilbab Raja Laut, dan energi mental di lautan kesadarannya menyembur keluar. Sebuah hisapan segera menelan pedang petir emas seukuran telapak tangan, yang berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lautan kesadarannya. Ketiga ahli sisa dinasti Tianwu saling bertukar pandang. Lalu, salah satu dari mereka berkata, sekarang. Mereka bertiga bekerja sama, masing-masing mengirimkan gerakan membunuh saat mereka menyerang Xiao Chen, yang baru saja menundukkan sambaran petir emas. Saat ini, tubuh Xiao Chen seperti kota yang rusak dengan banyak bagian yang sangat membutuhkan perbaikan. Dia baru saja menyelesaikan pertempuran yang intens dan menyedihkan. Selama dia pulih, dia akan menjadi seperti burung phoenix, mengalami kelahiran kembali dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Namun pemulihan ini membutuhkan waktu. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik Xiao Chen, setelah cedera parah, tidak ada satupun titik di kulitnya yang tetap sehat. Organ dalamnya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan terhadap Xiao Chen. Ketiga penyerang ini semuanya memiliki latar belakang yang bagus. Mereka semua adalah orang-orang yang berada di puncak alam kubah langit. Tiga gerakan pembunuhan itu bergabung secepat kilat. Aura mereka luar biasa, seolah menutupi separuh langit. Kelima penjaga tidak menyangka ketiganya akan begitu menentukan. Selain penjaga negara Qin besar, yang segera terbang ke depan untuk memblokir serangan itu, 4 lelaki tua lainnya bergumam pada diri mereka sendiri, tampaknya tidak terburu-buru untuk membantu. Bang! Sepotong kayu yang panjang akan mudah patah. Meskipun wali negara Qin besar melakukan yang terbaik, dia tidak bisa mengalahkan 3 ahli sisa-sisa dinasti Tianwu. Setelah nyaris bertahan untuk satu gerakan, momentum serangan gabungan ketiganya menjatuhkannya kembali ke udara. Kemanapun dia lewat, retakan muncul di angkasa. Dampaknya saja sudah luar biasa kuatnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya serangan gabungan ketiganya. Membunuh. Setelah memukul mundur penjaga negara Qin besar, aura ketiganya berkembang. Mereka meneriakkan seruan perang dan menyerang dengan lebih agresif. Jelas, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Xiao Chen dalam satu gerakan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Sebelum gerakan membunuh pihak lain tiba, angin kencang yang ditimbulkan oleh gerakan ini mengiris seperti pisau.